Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan membawakan presentasi tentang monkeypox atau cacar monyet. Perkenalkan, nama saya Asit Angelin Mayuwi dengan NIM 4421028 akan membuka presentasi monkeypox ini dari sudut pandang WHO. Latar belakang, cacar monyet atau monkeypox adalah infeksi virus yang termasuk langka. Penyakit ini secara umum memiliki gejala yang sangat mirip dengan smallpox atau cacar air, bahkan secara klinis gejalanya lebih ringan. Namun, smallpox sudah dieradikasi sejak tahun 1980 dengan sertifikasi dari WHO atau World Health Organization. Cacar monyet paling sering ditemukan di daerah Afrika Tengah dan Afrika Barat. Kini, virus monkeypox juga ditemukan di Singapura pada tahun 2019. Mengapa disebut monkeypox? Monkeypox pertama kali ditemukan pada tahun 1958 di Denmark ketika ada 2 kasus seperti cacar muncul pada koloni kera yang dipelihara untuk penelitian, sehingga cacar ini dinamakan monkeypox. Berikut dengan gambarnya. Ini merupakan gambar dari Afrika Barat yang sudah terkena monkeypox. Laporan pada tahun 2003, during May and June 2003, an outbreak of febrile illness with skin eruptions occurred among residents of the Midwestern United States. Anak, fase inokulasi terlihat pada jari telunjuk pada tanggal 25 Mei 2003. Muncul 14 hari setelah gigitan anjing dan 11 hari pos demam, hari rawat kelima. Muncul vesikel dan eritema di tempat cakaran 1 hari setelah cakaran monyet. Keluhan keringat dingin, demam, dan lemas pada malam hari 1 hari sebelum muncul vesikel pada tanggal 26 Mei 2003. Lalu pada ayah pada tanggal 6 Juni 2003 setelah demam, keringat dingin dan lemas sejak 31 Mei 2003 sampai dengan 1 Juni 2003. Muncul 5 hari setelah keluhan demam lemas pada 6 Juni 2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Ayuni Sari. Saya akan membahas mengenai monkeypox berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. NIM saya yaitu 4421062. Definisi kasus cacar monyet. Tersangka monkeypox penderita dengan riwayat demam akut diikuti dengan ruam vesiculopustular pada wajah, telapak tangan, dan kaki. Kasus terkonfirmasi. Kasus tersangka dengan hasil konfirmasi laboratorium positif yang dibuktikan dengan IgM positif, PCR atau isolasi virus. Kasus kontak. Seseorang yang tidak memiliki gejala namun memiliki riwayat dan sedang kontak dengan kasus tersangka atau cairan tubuh dari penderita dalam waktu 3 minggu terakhir. Misal dengan cairan luka, cairan mulut, sisa kunyahan, makanan, urin, tinja, muntahan, darah, atau kontak seksual. Temuan kasus. Siaran pers Kemenkes Singapura tanggal 9 Mei 2019, kasus terkonfirmasi monkeypox. Warga negara Nigeria, endemis monkeypox, berkunjung ke Singapura pada tanggal 28 April 2019. Dinyatakan positif terinfeksi virus monkeypox pada tanggal 8 Mei 2019. 1 kasus dan 23 orang yang kontak erat dengannya telah dikarantina. Upaya antisipasi. Upaya pemerintah Indonesia yaitu mendistribusikan surat edaran kewaspadaan importasi penyakit monkeypox ke KKP, Dinas Kesehatan, RS, dan Puskesmas. Surat edaran dapat diunduh melalui Kemenkes Go ID. Komunikasi risiko melalui berbagai media massa. Menerbitkan FAQ dapat diunduh melalui Kemenkes Go ID. Berikut adalah surat edaran dari Kemenkes mengenai tentang kewaspadaan importasi penyakit monkeypox. Public Health Emergency Operation Center, PHEOC. Dengan telepon 021 4257 125 atau ada nomor WhatsApp dengan 0878 0678 3906. Halo Kemenkes, info online, info Kesimerging Kemenkes Go ID. Referensi bisa dilihat di dalam situs infeksi emergency Kemenkes Go ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sunarti dengan NIM 442101905. Di sini saya akan menjelaskan monkeypox atau cacar monyet menurut sudut pandang narasumber epidemiologi.
Oke teman-teman, kasus cacar monyet pada manusia pertama kali ditemukan pada tahun 1970, yaitu di Republik Demokratik Kongo. Seorang anak usia 9 tahun terkena cacar monyet, padahal di daerah tersebut, smallpox sudah dieradikasi atau dimusnahkan sejak tahun 1968. Untuk kasus di daerah pedesaan dan hutan hujan di cekungan Kongo dan Afrika Barat, pada tahun 1996 hingga 1997, bahkan wabah besar terjadi di Republik Demokratik Kongo. Untuk kasus cacar monyet pertama di luar benua Afrika ditemukan pada tahun 2003, yaitu di Amerika Serikat. Untuk kasus besar cacar monyet selanjutnya ditemukan pada tahun 2017 di Nigeria. Kasus ini terjadi setelah 40 tahun Nigeria tidak memiliki kasus cacar air. Untuk cara penularan monkeypox. Yang pertama, cara penularan terjadi melalui gigitan, cakaran, atau kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, di kulit atau mukosa hewan dan makan daging yang tidak dimasak dengan baik. Yang kedua, gigitan hewan seperti monyet, tikus, atau tupai yang terinfeksi. Yang ketiga, penularan dari manusia ke manusia bisa dimungkinkan namun sangat terbatas melalui siklet pernapasan atau lesi pada kulit melalui droplet infection atau air liur. Dimungkinkan penularan terjadi saat kontak langsung dengan manusia yang terinfeksi. Oke teman-teman, di sini adalah etiologi. Kita di sini bisa mengenal keluarga poxvirus. Berikut nama-nama untuk family, subfamily, genus, dan spesiesnya. Oke teman-teman, di sini bisa kalian lihat masing-masing untuk perbandingan virus varicella dan monkeypox. Di sini saya bisa menjelaskan perbedaannya poxvirus untuk chickenpox, monkeypox, dan smallpox. Untuk gejala chickenpox, onset bersamaan dengan RAS. Untuk gejala monkeypox, 1-3 hari sebelum munculnya RAS. Untuk gejalanya smallpox, 2-4 hari sebelumnya munculnya RAS. Untuk chickenpox, bentuk rasnya berbintik-bintik dengan tahapan yang berbeda. Untuk monkeypox dan smallpox sama seperti bentuk rasnya chickenpox. Dan untuk chickenpox, perkembangan rasnya cepat. Untuk monkeypox dan smallpox memiliki persamaan, yaitu lambat. Untuk chickenpox, distribusi rasnya ras lebih padat di tubuh dan tidak terdapat telapak tangan atau telapak kaki. Untuk distribusi rasnya monkeypox, ras lebih padat di wajah, terdapat ras di telapak tangan atau kaki. Untuk distribusi rasnya smallpox, ras lebih padat di wajah dan ekstremitas terdapat di telapak tangan dan kaki. Kalian bisa lihat sendiri untuk chickenpox, limfadenopatinya tidak ada, dan untuk monkeypox ada, dan untuk smallpox itu sama seperti chickenpox. Limfadenopatinya tidak ada. Untuk kematiannya virus chickenpox itu sangat jarang. Untuk kematian monkeypox sekitar 10%, untuk kematian smallpox sekitar 30%. Apa perbedaan monkeypox, smallpox, variola, dan chickenpox, cacar air atau varicella? Untuk karakteristik cara penularan monkeypox, kontak dengan darah, cairan tubuh, atau luka terbuka pada kulit dan mukosa hewan, juga konsumsi daging yang terinfeksi. Untuk masa inkubasi monkeypox, 5-21 hari. Untuk gejala dan tanda monkeypox, yaitu limfadenopati. Untuk cara pencegahan, monkeypox tidak ada vaksin, hindari faktor risiko dan kunjungan ke negara terjangkit. Untuk virus smallpox, cara penularannya human to human, melalui air liur atau kontak langsung dengan tubuh seseorang yang sudah terinfeksi. Masa inkubasi 7-19 hari. Untuk gejala dan tanda, tidak ada limfadenopati. Untuk cara pencegahan smallpox, pernah ada vaksin namun sudah tidak diproduksi lagi sejak dinyatakan eradikasi pada tahun 1980. Untuk chickenpox, cara penularannya sama, human to human, kontak langsung dengan tubuh seseorang yang terinfeksi, paling banyak terjadi pada anak-anak. Masa inkubasi chickenpox 5-7 hari. Untuk gejala dan tanda chickenpox, ruam dengan blister yang gatal. Untuk cara pencegahan virus chickenpox, yaitu terdapat vaksin varicella dan 90% efektif. Untuk diagnosis, secara klinis sulit dibedakan dengan penyakit ruam lain seperti cacar smallpox, meskipun sudah dieradikasi, cacar air, campak, infeksi kulit akibat bakteri, kudis, sifilis, dan alergi terkait obat. Diagnosis tepat hanya dapat dilakukan secara pasti melalui pemeriksaan laboratorium rujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fatwa Ismi Maulid dari kelompok 1. Sini saya akan mempresentasikan tentang monkeypox, pencegahan penyakit monkeypox. Dengan cara menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan dengan air dan sabun, atau menggunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol. Menghindari kontak langsung dengan tikus atau primata dan membatasi perjalanan langsung dengan darah atau daging yang tidak dimasak dengan baik. Menghindari kontak fisik dengan orang yang terinfeksi atau material yang terkontaminasi, termasuk tempat tidur atau pakaian yang sudah dipakai penderita. Menghindari kontak dengan hewan liar atau mengkonsumsi daging yang diburu dari hewan liar. Pelaku perjalanan yang baru kembali dari wilayah terjangkit agar segera memeriksakan diri jika mengalami gejala-gejala demam tinggi mendadak, pembesaran kelenjar getah bening dan ruam kulit dalam waktu kurang dari 3 minggu setelah kepulangannya, dan menginformasikan riwayat perjalanannya. Petugas kesehatan juga agar menggunakan sarung tangan, masker, dan baju pelindung saat menangani pasien atau binatang yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala penyakit virus cacar monyet atau monkeypox. Gejala klinis. Gejala monkeypox mirip dengan smallpox, namun lebih ringan. Gejala dan tanda. Masa inkubasi biasanya 6-16 hari, tetapi dapat berkisar dari 5-21 hari. Fase prodromal 1-3 hari. Yang pertama demam, yang kedua sakit kepala hebat, yang ketiga limfadenopati atau pembengkakan kelenjar getah bening, yang keempat nyeri punggung, yang kelima nyeri otot dan lemas. Fase erupsi, fase paling infeksius. Ruam atau lesi pada kulit biasanya dimulai dari wajah kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya secara bertahap, mulai dari bintik merah seperti cacar atau makulopapula, lepuh berisi cairan bening atau blister, lepuh berisi nanah atau pustule, kemudian mengeras atau krusta atau keropeng lalu rontok. Biasanya diperlukan waktu hingga 3 minggu sampai periode lesi tersebut menghilang dan rontok. Monkeypox biasanya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri dengan gejala yang berlangsung selama 14-21 hari. Gejala klinis. Yang pertama fase erupsi. Yang kedua umumnya dimulai dari wajah kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya. Yang ketiga staging ruam, ada 4 fase. Yang pertama vesikulasi, yang kedua pustulasi, yang ketiga umbilikasi, yang keempat enkrustasi. Gejala klinis atau lanjutan. Monkeypox biasanya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri dengan gejala yang berlangsung selama 14-21 hari. Yang kedua, kasus yang parah lebih sering terjadi pada anak-anak terkait dengan tingkat paparan virus, status kesehatan pasien, dan tingkat keparahan komplikasi. Yang ketiga, kasus kematian. Bervariasi tetapi kurang dari 10% kasus yang dilaporkan, sebagian besar diantaranya adalah anak-anak. Secara umum, kelompok usia yang lebih muda tampaknya lebih rentan terhadap monkeypox. Tata laksana penderita monkeypox. Tidak ada pengobatan khusus atau vaksinasi yang tersedia untuk infeksi virus monkeypox. Pengobatan simptomatik dan suportif dapat diberikan untuk meringankan keluhan yang muncul. Pasien monkeypox dapat dirawat di ruang isolasi untuk mencegah penularan terutama pada fase erupsi. Biasanya pasien berada dalam kondisi penurunan daya tahan tubuh sehingga rentan terkena infeksi nosokomial. Setelah ini kita akan membahas tentang penyakit virus cacar monyet atau monkeypox dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum usai pandemi COVID-19, publik dibuat terkejut dengan adanya hepatitis akut dan juga cacar monyet. WHO melaporkan cacar monyet ini sudah terdeteksi sedikitnya pada 20 negara. Pada saat ini, kami bersama dengan narasumber-narasumber yang terpercaya dari kelompok 1 membawa tema pandemi belum usai, cacar monyet mengintai.
Yang pertama kami bersama dengan narasumber jujur bicara Kementerian Kesehatan Ibu Yuni Ayunisari. Selamat siang Ibu Ayuni. Selamat siang Ibu Astrid. Saya juga bersama dengan narasumber epidemiologi Universitas Indonesia Ibu Dea Sunarti. Selamat siang Ibu Dea Sunarti. Selamat siang Ibu Astrid, saya perwakilan dari epidemiologi UI. Ya, saya juga bersama dengan dua bapak-bapak. Yang pertama itu adalah perwakilan dari RW Jakarta Utara, Bapak Fatwa. Selamat siang Ibu Astrid, saya perwakilan dari RW Jakarta Utara. Lalu yang terakhir, saya juga bersama dengan Bapak Anggi Kurniawan selaku masyarakat Indonesia yang sudah pernah terkena cacar monyet di negara Singapura. Selamat siang Ibu Astrid. Sudah sehat ya Pak? Alhamdulillah sudah. Iya baik, narasumber ini akan saya tanyakan tentang cacar monyet. Oke, yang pertama silakan Ibu Ayuni. Selamat siang Ibu Astrid. Oke baik, Ibu Ayuni, saya ingin bertanya nih, apakah sudah terdeteksi sendiri nih Ibu di pemerintah Indonesia? Terima kasih Bu Astrid. Sampai hari ini kasus di Indonesia belum ada. Akan tetapi Kementerian Kesehatan sudah memberikan himbauan kepada masyarakat Indonesia agar tetap selalu waspada. Oh baik, himbauan seperti apa ya Ibu yang diberikan contohnya? Saya dengar nih bahwa ternyata katanya Kementerian Kesehatan itu sudah memberikan pemberitahuan berupa surat, betul Ibu? Betul. Kita Kementerian Kesehatan sudah memberitahukan melalui surat edaran dan itu diturunkan melalui jajaran dari yang tertinggi hingga terendah. Pemberitahuan yang pertama itu diberikan kemana, pihak mana dulu nih Bu? Atau mungkin dari pendidikan dulu, dari kesehatan dulu, atau dari mana? Oh, kita yang paling utama dari kesehatan, Oh. dari dokter, kemudian kita berjenjang Ibu Astrid. Oh baik. Oh saya pengen tanya dok, bagaimana sih menjelaskan kalau penyakit ini ternyata memang menular gitu ke manusia? Bagaimana cara menjelaskannya? Iya, betul sekali. Ternyata monkeypox ini memang benar menular ke manusia. Itu seperti itu adalah penyakit zoonosis. Jadi zoonosis ini dari hewan menular ke manusia dan menular lagi ke manusia seperti itu. Jadi sebenarnya tuh monkeypox ini udah ada gitu ya Bu ya? Memang sudah ada. Akan tetapi boomingnya lagi baru-baru saat ini. Oke, terima kasih ya Ibu Ayuni ya atas penjelasannya. Baik, itu adalah penjelasan dari pemerintah Indonesia sendiri, juru bicara Kementerian Kesehatan. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada epidemiologi Universitas Indonesia. Baik, Ibu Dea Sunarti. Oke, Ibu Dea, seperti yang kita lihat di berita-berita gitu ya, ternyata cacar monyet ini sangat mengerikan ya. Kan kita cuma tahu cacar air gitu, cacar api yang memang isinya air gitu ya, atau cacar api yang kayak seperti borok ya kalau kita bilang lah ya, luka-luka gitu kayak eksim. Nah kalau cacar monyet ini yang kita lihat di berita itu jendol-jendol gede banget gitu ya, bentol-bentol gede, itu kenapa ya? Apakah kita harus takut gitu? Karena ini sangat-sangat tidak biasa di Indonesia sendiri. Oke baik Ibu Astrid, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya sih tidak perlu takut karena hari kemarin pada tanggal 20 Juni 2019 sudah diteliti oleh BPOM. Kalau cacar ini atau virus ini merupakan dari diri kita sendiri yang disebabkan oleh metabolisme tubuh, antara lain tangan bentol yang sama hampir menyerupai jerawat. Oh, jadi kita nggak perlu takut gitu ya. Terus kalau saya boleh tahu, ini tuh sebenarnya mulainya dari kapan ya Ibu ya? Karena kita tuh nggak pernah tahu cacar monyet ya, kita nggak pernah tahu sama sekali gitu. Apakah ini mulainya dari monyet sendiri atau memang ternyata itu tuh sudah mulai di manusia gitu, sudah ada memang di manusia? Boleh silakan. Oke baik Ibu Astrid, sebenarnya penyakit ini tuh udah ditemukan pada tahun 1958, tapi masih ada pada monyet, belum pada manusia. Sedangkan udah menular di Afrika Tengah tahun 1970, sedangkan 2019 udah muncul di Singapura, sudah ada 1 kasus. Sedangkan pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan beda pada tahun 2019 sejak munculnya di Singapura, jadi kita nggak usah perlu takut. Baik, jadi pemerintah Indonesia sendiri ternyata sudah menyiapkan ya, sudah menyiapkan penanggulangannya ya dari 2019 ya. Oke deh. Oke, baik, itu adalah penjelasan cacar monyet dari wakil epidemiologi kita, Ibu Dea Sunarti, epidemiologi Universitas Indonesia. Selanjutnya saya mempunyai narasumber sendiri juga dari perwakilan rakyat Indonesia, yaitu Ketua RW kita dari Jakarta Utara. Silakan ya Bapak Fatwa Ismi Maulid, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu Astrid, saya perwakilan dari RW daerah Jakarta Utara. Baik Bapak, saya pengen tanya nih Pak, dari pemerintah sendiri sebenarnya udah ada surat edaran betul ya? Untuk dari pemerintah sendiri sebenarnya sih sudah ada ya, cuman karena mungkin masyarakat pasti kan belum
pasti tahu semuanya dong tentang. Betul. Apalagi ini kan jarang didengar oleh masyarakat sendiri. Kita sendiri bahkan mungkin baru dengar yang namanya cacar monyet. Biasanya kita cuma dengar cacar air, cacar api yang biasa kita kena ya dalam keseharian kita aja tuh biasanya pasti. Sedangkan cacar monyet ini sendiri kan virus baru ya, katanya sih yang datang dari Eropa. Alhamdulillah sih bagusnya ya di Indonesia kita belum masuk nih ke Indonesia. Oh, belum masuk di Indonesia ya Pak, tapi dulu juga kan COVID sama ya Pak, belum masuk di Indonesia gitu ya, penanggulangannya ternyata mendadak gitu. Saya pengen tanya di masyarakat juga, udah ada belum sih Pak penanggulangannya sendiri dari pemerintah mungkin udah dikasih tahu, oke Bapak RW harus seperti ini, dikurangi harus seperti ini gitu Pak. Untuk dari kelurahan sendiri ya Bapak, dari kelurahan kita udah dapat himbauan sebenarnya ke RW untuk menyampaikan ke masyarakat masing-masing ya kan. Kita selalu kita sebenarnya sudah melakukan segala macam cara ya kayak penanggulangan, soalnya kan ini kan mepet juga dengan pandemi COVID. Jangan sampai virus cacar monyet ini sama kayak virus COVID-19 yang sudah terjadi di Indonesia nih. Kita pastinya selalu melakukan penanggulangan seperti menjaga kebersihan ya kan. Dari RW kami sendiri selalu mengadakan kerja bakti, bersih-bersih lingkungan ya minimal 2 minggu sekali. Dan saya juga menghimbau kepada masyarakat juga untuk selalu menjaga lingkungannya agar tetap bersih dari virus. Baik, jadi sampai sekarang ini baru gimana caranya supaya lingkungan kita bersih gitu ya Pak ya? Iya. Di masyarakat sendiri. Oke, baik. Jadi sebenarnya belum ada vaksin juga belum ya Pak? Dari masyarakat belum ada sama sekali pemberitahuan untuk vaksin ya Pak? Kalau untuk dari masyarakat sendiri ya untuk vaksin sebenarnya kalau untuk vaksin cacar monyet itu belum ada ya karena di Indonesia kan alhamdulillahnya belum masuk penyakit cacar monyetnya. Oke, jadi kan, belum ada ya gitu ya Pak? belum ada. Oke, baik, terima kasih informasinya ya Pak. Oke, selanjutnya saya juga ada tamu narasumber, itu adalah salah satu warga Indonesia yang bekerja di Singapura dan sayangnya pernah kena cacar monyet gitu ya. Oke, saya bersama dengan Bapak Anggi Kurniawan. Selamat siang Bapak Anggi Kurniawan. Apa sih yang Bapak rasain pertama kali waktu Bapak itu terdeteksi terkena cacar monyet di Singapura lagi ya, bukan di negara Bapak sendiri? Apa yang pertama kali Bapak rasakan? Ya, saat pertama kali saya terkena penyakit cacar monyet, saya kira hanya cacar biasa, namun akhirnya saya konsultasi ke rumah sakit terdekat saat di Singapura. Oke, pertama kali ya, sebenarnya itu yang dirasain apa sih Pak gitu? Yang pertama kali Bapak rasain, mungkin kalau cacar yang kita lihat kan pertama mungkin hanya bentol-bentol gitu ya. Apakah langsung muncul bentol-bentol yang besar-besar atau seperti apa gitu ya Pak? Maksudnya awal-awal itu bentol-bentol kecil merah gitu, terus kayak badan kayak meriang, terus nafsu makan juga berkurang gitu. Oh, jadi pertama kali ngerasain itu. Jadi mungkin pernah nggak sih Pak berpikir mungkin saya kena DBD gitu ya? Atau jadi nggak berpikir kalau terkena cacar monyet gitu loh Pak? Sempat mikir sih ke situ, kayak saya kira itu terkena penyakit DBD. Ternyata pas saya konsultasi ke rumah sakit terdekat di Singapura, ternyata saya terkena terpapar penyakit cacar monyet ini. Oke, apa yang dilakukan oleh rumah sakit Singapura ini Pak pas pertama kali kalau Bapak itu terdeteksi terkena cacar monyet? Waktu saat pertama kali saya datang ke rumah sakit itu saya melakukan cek darah. Ternyata hasilnya positif. Iya. Oh, iya. Lalu saat Bapak terkena positif gitu ya, positif cacar monyet, setelah itu Bapak dilarikan ataukah ada tempat seperti kita waktu kita kena COVID ada Wisma Atlet gitulah ya. Kalau di sana bagaimana Pak? Ya, di sana saya diisolasikan mandiri selama 21 hari di ruangan tertentu kayak tempat buat khusus yang terpapar cacar monyet begitu. Oh, selama 21 hari gitu ya Pak. Selama 21 hari itu pasti dari pemerintah Indonesia pasti sudah ada dong pemberitahuan kalau ternyata warga negara saya ada di Singapura dan terkena cacar monyet gitu ya Pak. Di sana saya pengen tanya Pak, obat yang diberikan itu contohnya apa ya Pak? Ya mungkin Bapak masih ingat gitu. Obat-obatan biasa sih, seperti obat-obatan gatal gitu. Cuman setelah kurang lebihnya 3 minggu setelah saya terkena cacar monyet itu saya diberikan vaksin khusus untuk cacar monyet tersendiri. Oh, jadi setelah jadi kena dulu baru dikasih vaksin gitu ya Pak supaya tidak terkena. Setelah 3 minggu. Setelah 3 minggu. Oh, baik. Setelah 3 minggu dapat vaksin itu, apakah ada cekan kembali gitu, pengecekan kembali setelah Bapak sudah terkena gitu? Oh, untuk yang pengecekan ya saya melakukan 2 kali pengecekan lagi dan ya alhamdulillah sih
kayak udah berkurang gitu. Apakah fasilitas di sana sudah memadai Pak di Singapura? Di Singapura memadai. Memadai sekali ya Pak ya, jadi tidak perlu khawatir lah ya Pak. Oke. Baik, itu adalah penjelasan dari Bapak Anggi Kurniawan yang merupakan warga negara Indonesia yang terkena cacar monyet di Singapura. Oke, baik, saya ingin bertanya kepada Ibu Ayuni nih sendiri. Ibu Ayuni sebagai juru bicara Kementerian Kesehatan sendiri, di Singapura udah ada vaksinnya nih Bu ya, seperti kita dengar tadi dari Bapak Anggi gitu ya, vaksin cacar monyet. Di Indonesia sendiri itu udah ada atau belum sih Bu? Apakah kita harus kena dulu nih kayak kemarin COVID, baru kita kena dulu baru ada vaksinnya rame-rame? Ada yang belum vaksin juga sampai sekarang gitu ya. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Baik, Bu Astrid, bahwa vaksin cacar monyet ini kita sudah menyediakan untuk Indonesia sendiri. Akan tetapi pemerintah belum mengeluarkan karena pemerintah saat ini sedang memfokuskan kepada COVID-19 yang sedang booming ini dan sedang mewabah seluruh Indonesia. Oke, ya benar sih, sekarang kita sudah dengar ada 1000 kasus ya tentang COVID-19 ini ya. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Fatwa sekarang ya. Bapak Fatwa, bagaimana menurut Bapak gitu ya sendiri sebagai perwakilan rakyat Indonesia gitu ya, ternyata vaksin ini tuh belum ada di Indonesia, maksudnya belum diberikan gitu Ibu Ayuni ya. Bagaimana menurut Bapak sendiri? Ya, terima kasih Bu Aziz atas pertanyaannya ya. Saya pribadi ya, untuk masyarakat saya juga, saya sih berharap dari pemerintah sendiri sudah menyiapkan sih, semoga untuk vaksin cacar monyet ini jangan sampai kita masyarakat terkena dulu baru nanti akan ada vaksinnya ya. Betul, jadi setidaknya kan dari pemerintah sudah ada pencegahan buat masyarakatnya nih yang pergi-pergi mungkin ke Eropa ya, nanti pulang tiba-tiba membawa virus cacar monyet, kan tuh bahaya juga ya. Semoga sudah ada dipersiapkan juga sih vaksinnya untuk dari pemerintah sendiri untuk masyarakat kita ini. Baik, bagaimana menurut Ibu Dea Sonarti sebagai epidemiologi Universitas Indonesia, apakah kita memang perlu mengeluarkan virus cacar monyet ini secara sekarang gitu, atau perlu nanti nih tunggu waktu masyarakat Indonesia sudah pada terkena dulu nih? Baik Ibu, silakan. Oke, baik Ibu Astrid. Jadi sebenarnya pemerintah kita udah mempersiapkan vaksin untuk Indonesia sendiri pada tahun 2019. Jadi masyarakat itu nggak perlu khawatir karena kita udah mempersiapkan untuk masyarakat Indonesia untuk vaksin cacar monyet ini. Saya mungkin bertanya kepada Bapak Fatwa dulu ya, Bapak Fatwa. Bapak Fatwa, ada masyarakatnya nggak sih Pak yang pergi ke luar negeri? Sekarang kan lagi pada liburan ya Pak. Apa himbauan Bapak sendiri nih sebagai wakil pemimpin lah, sebagai pemimpin di masyarakat? Terima kasih Bu Asit ya. Saya sendiri dari perwakilan masyarakat saya ya, saya selalu menghimbau pastinya untuk masyarakat. Mungkin kan dari penyakit cacar monyet itu kan kita sudah tahu gejalanya ya, kita sudah dihimbau juga dari pemerintah untuk selalu waspada. Jadi untuk masyarakat saya yang baru pulang dari luar negeri, mungkin saya himbau untuk wajib lapor jika mungkin ada kendala penyakit atau gejala yang sama seperti gejala cacar monyet itu. Saya himbau untuk langsung segera mengecek ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk dicek apakah dia terpapar untuk cacar monyet tersebut atau tidak sih. Oke, baik Ibu Ayu nih, bagaimana nih Bu nih lagi liburan, ternyata banyak yang pergi ke Eropa gitu. Kita kan nggak tahu kalau ternyata pulang-pulang mereka bawa penyakit cacar monyet. Bagaimana coba Ibu, silakan. Baik Bu Astrid, kita pemerintah tidak bisa kayak selalu mengawasi masyarakat kita dimanapun dia pergi liburan, tamasya bersama keluarga atau bagaimana. Kita sebagai pemerintah dan Kementerian Kesehatan hanya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini sedang berlibur, liburan sekolah dan lain sebagainya, itu kita menghimbau agar selalu menjaga kebersihan, selalu meminum vitamin, dan itu kan cacar monyet ini dari hewan gitu ya, monkeypox, untuk yang mungkin bisa menjauhi hewan monyet terlebih dahulu di saat genting-genting seperti ini. Oke, baik, jadi menjaga kebersihan aja. Tapi kita mau tanya nih, apakah itu cukup gitu ya? Silakan Bapak Anggi, saya mau tanya, awal Bapak terkena penyakit ini, sebenarnya Bapak itu karena memang nggak jaga kebersihan kah, atau memang lupa kah meminum vitamin gitu? Awal terkenanya itu sebelumnya Bapak ngapain dulu nih sampai bisa terkena? Menurut Bapak gitu ya, mungkin udah nggak ingat ya sekarang. Silakan. Sebelumnya saya sudah menjaga kebersihan, sudah meminum vitamin juga. Cuman saya nggak tahu kurangnya saya itu di mana. Apa saya itu waktu ketemu sama masyarakat di sana bisa terpapar apa gimana, saya juga. Jadi sampai sekarang juga nggak tahu gitu ya. Kalau penularannya menurut Bapak kalau dari manusia ke manusia ini gitu ya Pak, itu terkena dari teman kerja kah atau dari mana gitu Pak? Silakan. Saya sih kurang tahu karena saya di sana itu kerja.
Oh, jadi kurang tahu lah ya. Oke. Iya. Saya mau tanya dong ya, Ibu Dea Sunarti gitu ya. Ini dia aja kurang tahu nih ya, dari manusia ke manusia. Sebenarnya kalau dari manusia ke manusia ini penularannya seperti apa sih Bu gitu. Mungkin kalau kita COVID-19 mungkin dari air liur gitu ya. That's why kita harus menjaga untuk pakai masker gitu ya, menjaga supaya tidak ada air liur yang keluar gitu. Kalau untuk monyet pox sendiri gitu ya, untuk monyet pox sendiri apa yang harus kita jaga gitu selain kebersihan? Tadi Bapak Anggi sendiri bilang kalau ternyata dia jaga kebersihannya gitu, minum vitamin juga. Sebenarnya apa gitu yang harus kita jaga selain itu ya? Oke, baik Ibu Astrid, menurut saya sih bukan karena kita harus jaga kebersihan juga. Jadi yang lain kita juga harus tahu metabolisme badan tubuh kita sendiri. Jadi kalau kita harus aware sama tubuh kita sendiri. Jadi kalau kita lagi nggak enak badan, kita harus langsung berobat ke dokter biar kita tahu apakah kita terkena virus tersebut, Ibu Astrid, kayak gitu. Oke, baik. Dari pemerintah sendiri gitu, sudah berikan nggak alat tes gitu kepada masyarakat atau ke puskesmas lah ya, itu bagian terkecil dari masyarakat untuk mengetes kalau memang ada yang badannya udah nggak enak gitu. Dulu mungkin DBD lagi gempar-gemparnya demam berdarah, itu ada alat tesnya sendiri tuh. Jadi kalau udah nggak enak badan, oh terkena nih DBD gitu. Untuk monkeypox sendiri, ada nggak sih Bu alat yang sudah diberikan kepada puskesmas atau rumah sakit untuk tahu oh ini terkena monkeypox gitu? Silakan Ibu. Sudah ada. Kita Kementerian Kesehatan sudah menyebarluaskan alat itu kepada seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Karena fokus kita tuh bukan hanya kepada monkeypox saat ini, seperti yang saya bilang, bahwa pemerintah saat ini sedang fokus ke COVID-19 dan juga ke monkeypox yang tiba-tiba hadir. Baik, Bapak Fatwa, saya pengen tanya nih Bapak Fatwa, ada nggak sih warga masyarakatnya sendiri yang sudah mencoba untuk ikut mengetes gitu, apakah saya terkena virus monkeypox gitu, badan saya nggak enak nih gitu. Sebenarnya sudah ada belum sih Bu, Pak yang ngetes gitu di wilayah Bapak sendiri? Oke, terima kasih Bu Astrid. Ya, sebenarnya dari masyarakat saya sendiri kan ya, karena cacar monyet itu sendiri hampir sama ya seperti cacar air, Betul. cacar api itu sendiri kan. Jadi makanya saya himbau selalu untuk masyarakat saya, jika ada yang terkena penyakit cacar seperti itu segera lapor ke puskesmas untuk dilakukan pengecekan atau rumah sakit terdekat. Mungkin ada beberapa masyarakat yang sudah mengecek karena terkena cacar, tapi alhamdulillahnya itu masih cacar biasa, bukan cacar monyet. Jadi sampai saat ini masih aman lah ya, belum ada satu kasus pun di warganya Bapak gitu ya Pak? Alhamdulillah sih belum. Masih aman. Belum ada ya, masih aman ya. Oke, baik. Berikut merupakan penjelasan dari narasumber saya mengenai cacar monyet. Semoga penjelasan yang kami berikan ini sudah pemirsa-pemirsa dapat lihat, ambil informasinya sehingga tetap menjaga kebersihan dan juga menjaga kesehatan. Baik, kami dari kelompok 1 izin pamit. Baik, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.